Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik, semangat belajar biologi. Perkenalkan, nama Ibu Darlik Yuni Astuti. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Darlik. Saya mengajar Mapel Biologi kelas 10 dan Mapel Lintas Minat Biologi kelas 11. Ibu akan menemani kalian belajar daring secara online selama pandemi COVID ini. Itu saja perkenalan singkat dari Ibu, dan Ibu harap kalian bisa selalu semangat ya. Baiklah, anak-anakku, kita akan memulai materi di bab 1, yaitu materi tentang ruang lingkup biologi. Adapun materi dalam ruang lingkup, standar kompetensinya adalah memahami hakikat biologi sebagai ilmu, kompetensi dasarnya, mengidentifikasi ruang lingkup biologi, mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan, mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Nah, apa itu biologi? Mengapa kita harus belajar biologi? Apa manfaatnya jika mempelajari biologi? Ayo. Mengapa kita menjelang remaja itu muncul jerawat? Siapa yang sudah berjerawat? Mengapa sehabis olahraga kita merasa haus? Mengapa buah yang mangga matang mengeluarkan bau yang khas? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kehidupan. Istilah biologi diambil dari suatu bahasa Yunani yang bios yang artinya adalah kehidupan dan logos yang artinya adalah ilmu. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang suatu makhluk hidup. Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijak terhadap lingkungan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu. Ada kimia, matematika, fisika, statistik, geografi, dan lain-lain. Karena ruang lingkup yang sangat luas, inilah maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain, sebagai ilmu campuran, terapan. Cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan, ada biologi molekuler, biokimia, dan genetika yang mengkaji kehidupan pada tingkat molekul, ada sitologi, mengkaji kehidupan tingkat sel, histologi, mengkaji kehidupan tingkat jaringan, anatomi dan fisiologi, pulmonologi, kardiologi, endokrinologi, serta neurologi. Biologi perkembangan atau individu, biologi populasi, biogeografi, genetika populasi atau populasi, ekologi, toksikologi, biologi kelautan atau ekosistem, biologi tropis atau bioma. Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan, ada biologi perkembangan, perkembangan individu suatu organisme, embriologi, perkembangan embrio, anatomi, struktur internal organisme, fisiologi, fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme, cabang ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan, biokimia, proses-proses kimia dalam sistem kehidupan, biofisika, proses-proses fisika dalam sistem kehidupan,
bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup, paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil, objek dan permasalahan biologi. Objek dan permasalahan yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Makhluk hidup, yaitu di situ ada manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai objek biologi dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang, mulai sistem pengelompokan 2 kingdom sampai sistem pengelompokan 6 kingdom. Sistem pengelompokan makhluk hidup. Sistem 2 kingdom ada plantae dan animalia, sistem 3 kingdom ada fungi, plantae, dan animalia, sistem 4 kingdom monera, fungi, plantae, animalia, sistem 5 kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Serta sistem 6 kingdom ada eubacteria, archaebacteria, fungi, protista, plantae, serta animalia. Kehidupan, tingkat organisme kehidupan dimulai dari tingkat yang paling rendah dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Faktor-faktor pendukung dalam suatu kehidupan, lingkungan tempat makhluk hidup tinggal, ada air, udara, tanah, dan suhu. Organisasi kehidupan dalam ruang lingkup biologi organisme yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkatan, mulai yang tingkat paling rendah, kita mulai dari molekul, sampai tingkat yang paling kompleks, yaitu bioma. Organisme kehidupan tingkat molekul, atom-atom berikatan membentuk molekul, struktur dan fungsi molekul penyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya, molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun membran sel. Organisme kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel, komponen penyusun suatu makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut dengan uniseluler, makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel disebut dengan multiseluler. Setiap sel memiliki organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ilmu biologi yang mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Organisme kehidupan tingkat jaringan, kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama, disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya, ada jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsang dari reseptor ke efektor. Ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Organisme kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contohnya, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda, seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Organisme kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda, membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya, di sini ada seekor elang, seekor harimau, dan ada seekor gorila. Organisme kehidupan tingkat populasi terbentuknya oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dalam kurun waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi antara hubungan antar spesies. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, perkembangbiak, dan perlindungan. Contohnya populasi, Anda bisa lihat di slide, di situ ada kumpulan dari rumput dan kumpulan angsa. Organisme kehidupan tingkat komunitas.
Dibentuk oleh berbagai jenis spesies suatu makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas dapat dibedakan menjadi dua, ada komunitas akuatik dan terestrial. Komunitas akuatik terdapat di laut, danau, sungai, parit, kolam, sedangkan komunitas terestrial terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, kebun, dan sawah. Organisme kehidupan tingkat ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, atau interaksi hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik. Karena adanya interaksi antara komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Gambar di samping adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem, ekosistem air laut, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain-lain. Ini juga contoh dari jaring-jaring makanan. Organisme kehidupan tingkat bioma merupakan suatu daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dan keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Contohnya ada bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain sebagainya. Seperti yang di slide, ada gambarnya, ada bioma tundra, bioma gurun, dan bioma padang rumput. Baiklah, dengan penjelasan Ibu tadi, maka Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah, silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa ruang lingkup biologi tentang cabang ilmu dan tingkat organisasi kehidupan yang sudah Ibu share di Google Classroom. Mohon kalian kerjakan dengan baik. Sampai jumpa.